Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Selamat datang di episode spesial hari ini memperingati Hari Bidan Nasional, tepatnya di 24 Juni 2024 yang ke-73. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas peran penting bidan dalam memberikan pelayanan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Jajaran direksi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada semua bidan yang selalu siaga membantu ibu-ibu dalam proses kehamilan, persalinan, bahkan sampai pasca persalinan. Semoga semua bidan, baik yang dirawat jalan, rawat inap maupun di UGD, selalu bersemangat dalam menjalankan tugasnya dan terus memberikan pelayanan terbaiknya bagi ibu-ibu dan bayi. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu spesial kita yang akan berbagi pengalaman dan informasinya yang sangat penting seputar pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Mari kita sambut Ibu Bidan Nisida Epriani SST dan Ibu Bidan Dewi Sartika SST. Selamat datang Ibu Bidan. Silakan kita langsung memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang peran mereka masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Jenny dan terima kasih juga untuk Obsasi Rabain yang pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada kami berdua. Saya akan memperkenalkan diri saya, Nisida Epriani SST, dan tempat tugas saya di ruangan PK Tindakan. Adapun pengalaman sebelum saya di rumah sakit di Rabain ini, saya pernah bertugas menjadi bidan desa pada tahun 1991 di Desa Pandan Inim, Kecamatan Tanjung Agung. Dan pada tahun 1997, saya pindah ke Rumah Sakit Muara Inim. Waktu itu masih rumah sakit di Tanjung Priuk. Di sana saya menjadi staf pada ruang kebidanan. Dan kemudian pada tahun 2006 kita pindah ke Rumah Sakit Rabain ini. Saya pun menjadi staf di ruangan PK Tindakan. Kemudian pada tahun 2010, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi kanit di Poli Rawat Jalan. Dengan begitu kami juga melanjutkan sekolah, waktu itu Bu Jenny ya, melanjutkan sekolah, ngambil D3 di Akbid Pemkab Muara Inim pada tahun 2008 itu. Dan pada tahun 2013 saya melanjutkan sekolah D4 dan kami mendapat tugas rotasi di ruangan unit rawat kebidanan. Kemudian melanjutkan lagi sekolah profesi pada tahun 2023 dan sampai sekarang saya menjadi kepala unit di ruangan PK Tindakan. Bolak-balik jadi PK Tindakan ya? Ya, Poli, Rawat Inap, dan PK Tindakan. Kalau Ibu Dewi sendiri? Terima kasih. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rupi dan Dewi Sartika SST. Saya juga seperti Ibu Nisida. Sebelumnya saya pernah menjadi bidan desa di tahun 94 itu di Puskesmas Pulau Panggung Semenduk. Dan kemudian setelah menikah saya pindah ke Rumah Sakit Muara Inim itu tahun 1996. Pertama saya bertugas di Sal Anak, kemudian saya pindah ke rotasinya ke kebidanan, kemudian ke Poli juga Bu Jenny, dan sekarang saya diberi mandat di tahun 2017 untuk bertugas menjadi kanit di unit rawat kebidanan sampai sekarang. Luar biasa. Oke dulu sahabat Obsasi Rabain, ternyata mereka berdua bidan senior. Bidan senior untuk kita ya, apalagi Gen Z yang lahir tahun 1994, mereka sudah bekerja, sudah menjadi bidan desa. Baik, alhamdulillah kita semua sehat hari ini. Alhamdulillah sesuai dengan tema hari ini bidan kita tahun ini, perayaannya adalah midwife seperti di Payer ya Bu ya. Pakai bahasa Inggris sedikit, entitled payment solution.
Artinya benar-benar berharap bidan itu akan menjadi solusi ya, Memberikan solusi. yang Oke. terbaik. Bisa dong dijelaskan kepada sahabat obsesi Rabain dimanapun berada, bagaimana bidan itu berperan dalam memberikan solusinya pada perubahan iklim yang saat ini terjadi. Dengan tema Hari Bidan tahun 2024 ini, yang ke-73 ini, temanya sangat relevan, Bu Jenny. Ya, dalam memberikan pelayanan, kepada ibu hamil dan bayi baru lahir, di mana kita harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Nah, kalau di ruangan kita di PK itu, pada bayi-bayi yang baru lahir, kita melaksanakan inisiasi menyusu dini. Jadi 1 jam kita laksanakan IMD-nya. Memang di PK 2 jam bayi dan ibu, 1 jam kita laksanakan inisiasi menyusu dini. Bagaimana di sana terjadi bonding attachment dan hubungan antara ibu dan bayi untuk keberhasilan menyusui yang berkelanjutan. Dengan setelah dari ruang bersalin, nanti setelah 2 jam ibu akan dipindahkan ke ruang rawat di ruang nifas. Nah, itu kita selalu mengedukasi, kita memberi edukasi kepada pasien secara individu, kepada keluarga, dukungan dari suami, agar bisa memberikan ASI eksklusif dan menanamkan apa pentingnya ASI eksklusif itu bagi ibu, bagi bayi, dan juga bagi. Oke, tentu kalau dengan edukasi akan manfaat menyusunya tentu lebih gampang dapat ya Bu ya dengan edukasi. Nah tantangannya Bu, tantangan apa saja yang dihadapi dalam memberikan layanan kebidanan di rumah sakit Udan? Tantangan kita memang sangat besar ya, tantangannya kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi prinsipnya ibu sehat, bayi juga selamat. Jadi kami ingin memberikan informasi yang tepat pada ibu tentang kehamilan dan persalinannya, sehingga nantinya ibu sehat, bayi selamat, dan bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi di rumah sakit kita khususnya di Indonesia ya. Kalau Bu Dewi sendiri tantangannya Bu? Mungkin kalau untuk menyusui ya, berbanding menyusui tadi, menyusui itu memang ibu kan masih merasa lelah, ya. Bayi menangis, ASI masih sedikit, itu kadang-kadang keluarga tidak sabar, inginnya bayinya segera mendapat ASI atau mendapat susu, sehingga mudah beralih ke susu formula. Itu tantangannya Bu ya, berikan edukasi ya. Keluarganya maunya anaknya nangis harus segera diam, harus diam dan harus segera diberi susu, karena ASI sedikit nanti anaknya kelaparan, padahal memang hasilnya memang baru sedikit. Awal-awal mau instan ya, susu itu ya. Itulah tantangannya edukasi tadi. Terus bagaimana ibu bidan itu ya, bagaimana rumah sakit kita ini mendukung atau memberikan support kepada ibu bidan yang menjaga untuk mengatasi tantangan yang diatur tadi. Kan selain edukasi, apakah ada yang lain? Rumah sakit kita sangat mengapresiasi kepada kita bidan dengan memberikan pelatihan khususnya untuk kami ini, bagaimana kami menyampaikan edukasi itu, pelatihan komunikasi yang efektif. Dan itu kalau di PK itu kan bagaimana kita menangani nyeri, manajemen nyeri. Bagaimana selain itu juga dari rumah sakit juga memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dengan uji kompetensi dan sekolah untuk menambah wawasan, kesempatan kepada kita update ilmu kita. Ya, ada edukasi, ada pelatihan. Ya. Kalau meskipun di dalam rumah sakit. Ya. Oke. Nah, fasilitas unggulan apa yang ditawarkan di pelayanan kebidanan di rumah sakit kita ini? Rabain, khususnya baik di rawat inap di PKTK maupun di fasilitas unggulannya. Fasilitas unggulan yang ada di rumah sakit ini, dari UGD kita sudah punya Ponek, pelayanan untuk ibu hamil di Ponek rujukan ya. Nah, untuk khususnya di PK kami alhamdulillah
untuk pelayanan kepada ibu hamil itu sudah ada screening, Bu Jenny. Jadi pasien itu diperiksa screening record eliminasinya itu HIV, sipilis dan hepatitis. Jadi supaya ibu aman dan penolong juga kami aman, selamat. Dan untuk bayinya juga untuk standar pelayanan minimal kepada bayi kita melaksanakan imunisasi HBO pada bayi baru lahir. Kita sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kemudian kita memberikan juga supaya bayi aman itu obat salep mata dan injeksi vitamin K. Itu sangat bermanfaat. Setelah itu juga kami sangat bersyukur Rumah Sakit Rabain telah memberikan ruangan, maksudnya di sini PK dengan OKA dekat, dengan bank darah dekat, dengan ICU dekat, dengan picu-nicu dekat, dan bangsal juga dekat. Jadi satu lantai 2 semua. Itu sangat mendukung kami ya dalam memberikan pelayanan. Kalau dari rawat kebidanan? Dari rawat kebidanan, Ya. seperti bayi yang sudah dirawat gabung, kita langsung bisa mendaftarkan ke anggota BPJS, itu langsung didaftarkan. Wah. Artinya dirawat di rumah sakit Rabain, sudah dengan vaksin, sudah didaftarkan BPJS juga. Ya, nanti kalau dia jangan setelah pulang nanti dia belum terdaftar sesuai dengan yang sudah kita berikan ke pasien. Kemudian pelayanan selanjutnya itu ada SHK. Mungkin sekarang ini baru mulai. Untuk bayi yang baru lahir 24 jam sampai 24 jam itu ada pemeriksaan. Itu screening tiroid. Oh, tiroid. Ya. Itu terbaru ya? Ya. Pelayanan terbaru. Luar biasa. Artinya masyarakat di seputaran Rumah Sakit Daerah Rabain, Moreni, dan Lahat, atau siapapun yang pengguna bisa menikmati semua bulan tadi. Ya. Oke nih. Nah, pengalamannya sendiri nih, Ibu Bidan berdua ini, Ibu Bidan Sida maupun Ibu Bidan Dewi, bagaimana pengalamannya dalam memberikan dukungan emosionalnya kepada calon ibu? Kalau dukungan emosional pengalamannya itu karena kita di pasien kebidanan itu rata-rata sakit ya Bu Ceni ya. Karena sakitnya itu tidak akan hilang kalau tidak lahir. Jadi kita memberikan dukungan emosional pada ibunya, kita memberikan edukasi bahwa memang bersalin itu membutuhkan kesabaran. Baik dukungan suami, dukungan keluarga. Karena dalam proses persalinan kita itu sudah kita tunggu-tunggu 9 bulan 10 hari. Jadi begitu bahagianya seorang ibu bisa melahirkan dan melihat wajah anaknya yang sudah dinanti-nantikannya selama 9 bulan. Artinya kalaupun misalnya si pasien datang dengan misalnya yang berhenti, itu biasa ya Bu? Ya. Jadi kita kasih manajemen nyeri tadi, bagaimana mengurangi rasa nyeri itu, bukan menghilangkan. Mengurangi rasa nyeri, ibunya boleh miring ke kiri, suaminya memberi dukungan dengan mengurut-urut punggung ibunya untuk mengurangi rasa sakit. Nah itu untuk nutrisinya boleh makan, minum seperti biasa. Jadi ibunya tuh enjoy, relax menghadapi proses persalinan. Dukungan emosional itu sangat ya, diperlukan. Dan dukungan juga, dukungan dari keluarga. Logikanya kalau tidak sakit tidak akan keluar si bayi. Ya, mungkin sakitnya harus sakit. Dan sakitnya akan hilang setelah melihat wajah bahagia. Bahagia sekali. Kalau Ibu Dewi sendiri? Ya mungkin berkelanjutan ya, sakitnya tadi pindah. Pindah ke ASI, itu mungkin sakit ya, merasa lelah. Terus kalau ibu muda mungkin masih risih, belum ada pengalaman untuk menyusui, masih sangat butuh dukungan dari suami, dari keluarga, suami siaga supaya sabar. Mungkin kalau menyusui itu lapar terus gitu. Minta disiapin lah kali ya sama suami. Sakit pada, jadi dukungan emosionalnya diberikan sakit pada saat dia mau melahirkan, pindah ke rawat gabung tadi adalah sakit pada saat dia mau belajar menyusui siaga keluarga siaga. Kira-kira apa nih pesan yang dapat sampaikan kepada calon ibu yang mempersiapkan persalinan?
pesan saya untuk ibu-ibu muda dan juga kita seluruh ibu-ibu di dunia pada umumnya di Indonesia juga, persiapkanlah persalinan mulai dari usia reproduksi kita, dari anak-anak remaja kita sudah kita persiapkan. Sekarang kan program dari Puskesmas ada tablet besi, jadi kita jangan anemia, cacingan, anemia. Jadi kalau kita sudah sehat, sudah itu kalau mau nikah, sekarang ini kan ada pemeriksaan pranikah sebenarnya. Walaupun belum dilaksanakan, setelah itu pemberian asam folat, ya tablet asam folat untuk mencegah kecacatan pada bayi baru lahir. Setelah menikah dan hamil, ibu-ibu harus rajin periksa hamil itu ke dokter, harus USG paling minimal ya untuk mengetahui letaknya, dan persalinannya bisa dipikirkan di mana yang aman. Kalaupun mau ke bidan memang sudah aman, dan memang kalau sudah ada komplikasi juga harus ke rumah sakit. Jangan sudah ada komplikasi yang tidak kita ketahui, itu yang sering terjadi, nggak bisa ditolong kalau dia terlambat penanganan. Jadi persiapan diri dengan baik, jangan ragu untuk bertanya, mencari informasi, baik di bidan di desa, bidan di paskes pertama, maupun paskes lanjut, dan tentunya ibu bidan di Rumah Sakit Rabain siap membantu sahabat obsesi Rabain setiap dari tahap persalinan sampai dengan persalinan, sampai nikah. Sampai nikah. Banyak Mungkin harapannya apa untuk pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Rabain? Harapannya kami berharap profesi bidan ini ke depannya tambah maju dan diakui dan dapat dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, dan kami siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk ibu dan bayi, untuk generasi penerus kita yang berkualitas. Semoga di Hari Bidan ini yang ke-73 ini menjadi pengingat bahwa peran bidan itu sangat penting untuk kesehatan ibu dan anak. Luar biasa sekali, inspiratif ya. Jadi bidan adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi, serta menjadi solusi penting tentunya dalam perubahan iklim. Nah, sebelum kita akhiri, mewakili semua bidan yang bertugas nih di Rumah Sakit Rabain ini, harapan apa nih untuk profesi bidan ke depannya? Dari rumah sakit ini kami berharap juga untuk memberikan apresiasi kepada kami, ya bidan, perawat, dan juga untuk sarana dan prasarana, karena rumah sakit kita ini sudah lama, mungkin butuh perbaikan yang bertahap. Jadi untuk keluhan ya. Iya, banyak keluhan. Kalau Ibu Nuri itu juga untuk di ruangan mungkin seperti pengunjung gitu ya, agar mematuhi apa yang sudah kita buat, jam berapa kunjungan, jangan membawa anak ya di bawah 12 tahun, tidak boleh dibawa ke rumah sakit, jangan terlalu banyak yang gendong-gendong bayinya supaya jangan ketularan. Oke. Ternyata setelah kita pelajari model pelayanan kebidanan itu ternyata ramah lingkungan kalau hasil berkelanjutan tadi. Karena dengan pelayanan bidan yang berkelanjutan tadi aman dan ramah, optimal dong hasilnya. Ibunya menjadi hubungan kedekatan di bayinya lebih bagus. SDM-nya juga tidak terlalu banyak ya. Limbah medisnya terutama kotak-kotak tadi. Kemasan-kemasan. Oke. Terima kasih Bu Bidan Nisida dan Ibu Bidan Dewi Sartika atas waktu dan informasi yang berharga ini. Terima kasih untuk semua pendengar Obsesi Rabain yang setia mendengar kami ngobrol singkat berbagi informasi dan edukasi ini. Terima kasih tim Humas, terima kasih tim PKS, terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rawain melalui Kabagina program dan publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Semoga semua bidan yang selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan tugas mulianya.
Jangan lupa untuk selalu mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat Hari Bidan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.